60, tepatnya besok tepat 60 tahun yang silam. Jadi, TAP MPR nomor 9 2001 ini merupakan salah satu produk Orde Reformasi. Dan kemudian diikuti dengan PP nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Dan yang terbaru itu adalah Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2012 tentang reforma agraria. Nah, berbicara tentang reforma agraria, intinya satu, bahwa petani diberikan hak atas tanah. Petani diberikan hak atas tanah. Supaya apa? Ketahanan pangan itu dimulai dari bawah, bukan dari atas. Jadi orang bilang pertahannya sebuah negara itu juga salah satunya indikator tergantung pada ketahanan pangannya. Jadi kalau ketahanan pangannya labil, negara itu goyang karena ini sering dengan satu cerita di mana ada seorang guru memiliki 3 orang murid. Guru itu bertanya kepada 3 orang murid. Murid-murid bertanya kepada guru-gurunya, "Guru, negara yang kuat dan negara yang disegani itu seperti apa?" Gurunya menjawab, "Negara yang kuat harus memiliki 3 hal. Yang pertama, memiliki persenjataan dan tentara yang kuat. Yang kedua, pemerintahan yang bersih. Yang ketiga, rakyat sejahtera. Perut ini tidak boleh lapar." Murid yang satu tanya, "Guru, kalau 3 syarat kita hilangkan satu syarat, hanya pakai 2 syarat, mana yang kita hilangkan?" Yang kita hilangkan adalah persenjataan dan tentara yang kuat. Tidak perlu ada tentara, yang penting ada pemerintahan yang bersih dan ada perekonomiannya, perutnya terisi. Maka tidak akan ada pergolakan, maka tidak ada kacau, maka tentara tidak dibutuhkan. Murid yang satu itu tidak ketinggalan. Bagaimana kalau kita hanya 1 syarat saja? Maka hilangkan pemerintahan yang bersih, yang ada itu adalah kesejahteraan rakyat. Jadi agraria ini terkait dengan itu, kesejahteraan, dan nafas daripada konstitusi baik di pembukaan maupun di UUD 45 pasal 33 ayat 3 itu seperti itu, bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa politik agraria pada Hindia Belanda itu, undang-undang agraria yang berlaku adalah undang-undang tahun 1870. Ini memberikan kemudahan bagi investasi asing di pemerintahan Hindia Belanda. Dan itu terbawa di zaman Orde Lama. Makanya Soekarno berusaha untuk menghapus itu undang-undang agraria tahun 1870 dan melahirkan undang-undang yang hari ini kita bicarakan, UPA ini, Undang-Undang Nomor 5 tahun 60. Nah, teman-teman sekalian, UPA ini sebetulnya tadi saya bilang bahwa ini sudah sangat bagus. Hanya penafsiran atau cara pikir setiap orde itu berbeda-beda. Melihat ini, kan kita tahu bahwa undang-undang sebaik apapun, tapi selama tidak dijalankan oleh orang yang benar, sama saja. Lebih baik undang-undang yang buruk, tapi dijalankan oleh orang yang benar, maka kemungkinan akan benar. Tapi undang-undang itu benar, tapi kemudian dikendalikan oleh orang-orang yang tidak benar, itu akan ditafsir sesuai dengan kepentingan sang penguasa. Jadi seperti itu, sehingga di Orde Lama itu memang sudah, justru di Orde Lama inilah, di era Soekarno lahirlah undang-undang. Tetapi begitulah yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa karena kondisi politik, keamanan dan seterusnya itu tidak stabil, sehingga menyebabkan belum lagi munculnya isu PKI dan seterusnya, sehingga kemudian undang-undang ini tidak berlaku secara efektif sampai jatuhnya Soekarno. Nah, ketika kita lihat pemberlakuan Undang-Undang 5/60 di Orde Baru, UPA ini dipetiskan dan berusaha untuk mengganti UPA ini. Dan undang-undang ini secara formil ada, tetapi secara material tidak ada. Itu di zaman Orde Baru. Maka di pemerintahan Orde Baru di zaman Soeharto berusaha untuk disusun undang-undang kehutanan dan undang-undang penanaman modal asing. Nah, ini mulai menggeser. Jadi sehingga kemudian kedua undang-undang ini dan juga undang-undang lain, tapi yang saya cuma 2 undang, karena undang-undang ini banyak menggeser. Nah, undang-undang kehutanan, ya namanya hutan, di atas pohon pasti ada tanah.
Nah, tapi bagaimana caranya supaya undang-undang kehutanan ini kemudian dijadikan sebagai lex specialis atau lex generalis, dijadikan sebagai alas bahwa undang kehutanan dan undang-undang lain dijadikan sebagai alasan pembenar bahwa ini adalah undang-undang khusus yang bisa menyampingkan undang-undang umum. Undang-undang itu apa? UPA. Karena UPA mengatur secara umum tentang agraria, ini khusus tentang kehutanan. Nah, disitulah sehingga hutan itu diambil alih dan difungsikan oleh pemerintah layaknya pada zaman Hindia Belanda. Permodalan lebih nampak ketimbang peran rakyat atau masyarakat. Jadi masyarakat atau rakyat itu terkait dengan UPA kan sebetulnya dijadikan sebagai subjek pembangunan, bukan objek pembangunan. Tetapi setelah Orde Baru yang sebetulnya sudah agak jauh daripada hukum kolonial, tapi malah dibuatkan, kalau saya mau bilang bahwa penjajahannya dibuat dalam bentuk yang lain, dalam bentuk kebijakan legislasi, yaitu menerbitkan ada beberapa undang-undang, tapi undang-undang yang sangat berpengaruh dan menggeser posisi UPA itu adalah undang-undang kehutanan dan undang-undang penanaman modal asing. Nah, itu kan argumentasi hukum dan politiknya bahwa ini kan untuk menarik investor masuk dan seterusnya. Tetapi ujung-ujungnya sama saja. Dulu memang tanah itu dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda dengan tujuan utama investasi dan permodalan. Orde Baru juga sama, hanya memang tidak dilakukan oleh orang asing, tetapi oleh pemerintah dengan cara seperti itu. Rakyat tetap posisinya sama dengan sebelum kita merdeka dan sebelum lahirnya UPA. Jadi memang setiap orde dengan kekhasan masing-masing. Nah, kita masuk dengan orde reformasi. Itu orde reformasi ini juga bermasalah di Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Perkebunan Kelapa Sawit. Ini juga bermasalah. Kita tahu maksudnya di Kalimantan, di Irian, di mana lah gitu. Itu siapa yang menguasai itu kelapa sawit? Petani kita yang ada di sana buat apa di sana? Mereka menjadi buruh, pekerja, bukan menjadi pemilik lahan. Bukan menjadi pemilik lahan. Ini yang menjadi soal. Padahal reformasi agraria itu mau supaya mengembalikan. Ini kan berbicara tentang tanah ini, berbicara tentang dua hal. Yang pertama, hak menguasai, yang kedua hak milik. Di Konstitusi pasal 33, negara itu menguasai, rakyat itu memiliki. Jadi menguasai dan memiliki, egendom dan ezenar. Jadi bagaimana kalau hak menguasai dan hak milik ini bertemu? Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah hak milik. Hak milik. Karena apa? Masyarakat ini sudah ada sebelum negara ada. Negara ini kan baru ada tahun 45. Tapi rakyat dan hak wilayahnya dan sebagainya sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Kita kan disebut negara baru tahun 17 Agustus 45 dinyatakan. Sebelum itu kan kita disebut bangsa dan belum ada negara. Nah, kalau begitu siapa yang menguasai tanah pada waktu itu? Ya rakyat. Dengan kekhasan daerah masing-masing. Misalkan di daerah Flores, Mosolaki, di daerah Timur, Kepala Suku, dan sebagainya masing-masing seperti itu. Artinya bahwa tentang hak menguasai dari rakyat itu lebih lama ketimbang dari hak menguasai dari negara. Nah, kenapa kemudian terjadi perpindahan begitu masif? Karena apa? Negara, walaupun yang direpresentasi oleh pemerintah itu dia minoritas dalam konteks jumlah, tetapi dia memiliki power, kekuatan. Sehingga kemudian dia memiliki power itu, dia bisa memiliki power itu dalam arti apa? Dia punya kuasa untuk membuat aturan, membuat undang-undang. Dia punya kuasa untuk, ya kalau sudah ada undang-undang itu kan pasti ada perintah, larangan, dan sanksi. Dan punya kekuatan untuk menggunakan alat negara untuk menegakkan hukum itu. Dan ujung-ujung rakyat walaupun mayoritas dari segi jumlah, tetapi lemah dari segi kedudukan hukumnya. Karena ya posisinya seperti itu, bahwa pemerintah lebih tinggi daripada rakyat. Jadi itu yang menjadi permasalahan. Jadi setiap orde itu memiliki belum memiliki politik hukum yang baik untuk menegakkan yang namanya Undang-Undang 5 tahun 60. Jadi walaupun kemudian di pemerintahan Jokowi
itu banyak melakukan sertifikasi terhadap tanah. Tapi itu patut kita apresiasi. Tetapi menurut saya salah satu agenda daripada reforma itu adalah melakukan pendataan inventaris tanah. Kan bukti misalkan di NTT juga masih banyak masyarakat berbenturan kepentingan dengan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota, klaim tentang tanah. Nah, ini kan yang menjadi persoalan sekarang ini, sehingga memang dibutuhkan. Nah, oleh karena tadi bahwa setiap orde itu setahu bahwa ini ada UUP, tapi selalu menciptakan undang-undang baru lagi, sehingga saran saya yang pertama, ini juga Bapak sebagai ketua DPW dan juga memiliki juga kursi yang cukup banyak di Senayan. Ya, ini terkait kan, ini kan juga terkait dengan Omnibus Law ini sekarang ini. Ya, banyak mungkin teman-teman NGO dan saya ketemu juga teman-teman mahasiswa tidak sependapat. Tujuan gitu itu. Oh ya. Sehingga besok tuh kita punya rumusan dari sini kita bawa untuk menjadi masukan dalam kerangka Omnibus Law soal undang-undang. Iya. Ya, terima kasih Bapak. Jadi berbicara tentang Omnibus Law, saya banyak ketemu teman-teman LSM, teman-teman adik-adik mahasiswa tidak setuju dengan Omnibus Law. Saya bilang justru Omnibus Law itu baik supaya sesuai dengan konstitusi pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara perundang-undangan. Bahwa kemudian ada muatan dalam omnibus yang substansinya yang silahkan dikritisi, tapi jangan omnibusnya yang dilawan. Ini kan kita Indonesia ini banyak sekali undang-undang, terjadi obesitas undang-undang. Jadi omnibus law itu salah satu cara untuk pertama meminimalisir yang namanya obesitas undang-undang. Yang kedua, menghindari disharmonisasi. Misalkan tadi sudah ada UPA tapi ada undang-undang Minerba, jadi kepentingan itu mulai masuk di situ. Jadi supaya kita ini kan mau menuju kepada common law yang dianut oleh Inggris. Inggris ini tidak punya banyak undang-undang. Tapi pernah teman-teman wartawan yang dekat dengan media pernah baca apakah di Inggris pernah kacau tentang masalah hukum? Tidak ada. Indonesia yang mungkin salah satu negara yang undang-undang yang terbanyak di dunia, malah kacau terus. Semakin banyak undang-undang semakin kacau. Karena apa? Terjadi disharmonisasi. Mengatur satu hal yang sama, tapi ketika undang-undang itu mengaturnya pasti akan berbeda-beda. Contoh kecil yang gampang kita pahami tentang kapan seorang dikatakan dewasa. Undang-undang pemilu, dia belum 17 tahun atau sudah menikah. Undang-undang pemilu memberikan. Jadi untuk menentukan seorang dewasa saja kita lihat Undang-undang pemilu 10 2016 maupun 7 2017 di sana dikatakan bahwa setelah berusia 17 tahun atau telah menikah, dia bawah 17 tapi pernah menikah, boleh itu dikatakan dewasa. Undang-undang perlindungan anak bilang apa? Belum berusia 18 tahun. Undang-undang perkawinan bilang apa? Ya, laki-laki 19, perempuan 21. Perempuan 19, laki-laki 21. Itu contoh saja. Jadi Omnibus Law itu berusaha untuk mensinkronkan ini semua. Nah, terkait dengan undang-undang pokok agraria itu juga begitu. Jadi saya dari kalangan kampus menghimbau supaya kita mendukung itu Omnibus. Saya tidak punya kepentingan apa-apa, tapi saya melihat dari aspek ilmu itu sangat bagus. Bahwa kemudian ada substansi, ada muatannya. Misalkan tentang Omnibus Law terkait dengan agraria, Omnibus Law terkait dengan cipta tenaga kerja, bahwa terkait dengan pengaturan dalam substansi pasal-pasal ada yang keliru, silakan itu yang diperbaiki, bukan omnibusnya yang dihancurkan. Sehingga ke depan, pertama menghindari obesitas, yang kedua menghindari disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan. Nah, ketika ini Omnibus Law ini berjalan yang berjalan dengan baik, termasuk dalamnya di bidang agraria ini, maka otomatis semua peraturan perundang-undangan baik itu kehutanan, minerba dan lain-lain
UPA itu akan disatukan. Itu akan disatukan sehingga kemudian ketika kita membuka tentang masalah tanah, itu hanya satu undang-undang. Bahwa kita tetap kawal, jangan sampai kemudian ada muatan substansi, muatan pasal-pasal yang kemudian bertentangan dengan asas dari reforma UPA yang sudah termuat dalam pembuka UUD 45 dan pasal 33 dan UPA 560. Itu yang dikawal, tapi bukan apanya yang di ini. Sehingga memang kesimpulan saya bahwa belum adanya kemauan pemerintah secara komprehensif untuk melakukan reforma agraria. Jadi bagi saya, menurut saya belum ada kemauan pemerintah secara komprehensif, secara mendalam, menyeluruh. Bahwa sudah ada, iya, tapi sifatnya parsial. Sifatnya parsial. Misalkan Jokowi tentang sertifikasi, pada omong tentang agraria tidak hanya sertifikasi, tidak hanya tentang sertifikat tanah, luas dia. Bagaimana tentang penguasaan tanah, yang bagaimana negara ini menguasai HGU begitu banyak, untuk sementara banyak rakyat juga tidak memiliki lahan untuk bertani, misalnya. Nah itu justru itu lebih besar. Jadi itu yang saya bilang bahwa ada gerakan untuk melakukan reforma agraria, tetapi tidak komprehensif, tapi secara parsial, terpotong. Nah, dengan adanya kita harapkan munculnya omnibus ini, nah itu dilakukan secara komprehensif, tidak terkotak-kotak. Nah, jadi program Jokowi tentang pembagian sertifikat tanah itu kan hanya sebagian kecil daripada reformasi agraria yang digaungkan pada tahun 60. Lalu yang berikut, jadi ketika itu dilakukan, namun masih banyak undang-undang yang memberi ruang untuk penguasaan tanah oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak asing, investor yang begitu luas, sedangkan rakyat menjadi penonton atau rakyat menjadi kuli, menjadi buruh. Itu berarti kita belum merdeka secara agraria. Yang kedua, masih saja terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan. Ini yang menjadi soal. Dan justru kepentingan pengusaha, kepentingan investor, dan kepentingan oknum-oknum pemerintah dan seterusnya itu bisa dimasukkan ke sini di dalam membuat peraturan perundang-undangan yang dia bisa menyimpang dari situ. Nanti sebentar kan ada asas hukumnya, lex specialis atau lex generalis, bahwa ini undang-undang khusus bisa sampai itu sebagai alasannya. Jadi betul itu teori sarang laba-laba. Jadi kalau teori sarang laba-laba itu kalau masyarakat kecil jangan berusaha untuk menabrak itu aturan. Jadi sama ke laba-laba, nyamuk itu tidak boleh menabrak sarang laba-laba, nanti mati. Tapi kalau kerbau tabrak saja, nanti baru bangun konstruksi hukum baru. Nah, jadi hukum juga begitu. Ya kalau rakyat kecil jangan tabrak, nanti masuk penjara. Di mana investor kuasai, di mana pemerintah kuasai. Tabrak maksudnya pergi menguasai secara ini, nanti bermakna itu perbuatan melawan hukum, baik pidana maupun perdata. Pidana bisa laporkan ke pidana, dianggap penyerobotan, tidak pernah penyerobotan. Banyak kita baca berita, banyak juga yang masyarakat kita masuk penjara gara-gara itu. Jadi dan juga bisa dituntut secara perdata, menuntut ganti rugi dan seterusnya. Lalu yang berikut, belum menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45, Staf MPR nomor 9 tahun 2001 dan UPA tahun 60. Ini undang-undang pokok turunan ke bawah itu banyak peraturan presiden, banyak keputusan menteri, tapi ini yang menjadi induk dari reformasi undang-undang pokok agraria ini. Rekomendasi saya, pemerintah sebagai representasi dari negara harus konsisten menjalankan reforma agraria secara holistik, secara menyeluruh, tidak boleh secara parsial. Lalu berikut, melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait agraria. Jadi terkait dengan agraria, jadi land reform atau reformasi tanah itu tidak boleh lakukan secara terkotak-kotak, harus menyeluruh. Jangan dipisah, oh ini tanah, ini kehutanan lain, ini mineral lain. Kan di pasal 33 menyebut kekayaan yang ada di tanah, di bawah tanah, di angkasa, itu semua dikuasai negara. Nah, kan dikuasai, bukan dimiliki. Jadi baik, untuk sementara sekian dulu. Semoga bermanfaat. Kalau masih ada kurang kita diskusi. Terima kasih tentang itu. Jadi satu
insight yang bagus untuk kita pada sore hari ini. Sudut pandang undang-undang keagrarian dan juga historis bagaimana munculnya undang-undang ini. Tapi di depan kita itu ada biskuit. Silakan cicipi, jangan terlalu tegang. Tapi menarik yang disampaikan oleh Pak Mikael Vega. Yang pertama itu tentang apresiasi terhadap kami sebagai partai. Terima kasih banyak. Memang saya ini berpikir mestinya ini harus kolaborasi antara kampus dengan praktisi. Kita buat satu kegiatan yang besar. Tapi mungkin karena COVID, sehingga kita harus jarak-jarak kayak begini. Jadi COVID menjadi alasan untuk tidak melakukan banyak hal. Terus yang berikut, terhitung dari tanggal 24 September 1960 itu sampai dengan nanti besok kita merayakan hari tani itu kita sudah 60 tahun. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Mikael Vega tadi bahwa kita baru merdeka secara keagrarian itu justru baru 60 tahun, dan itu pun dalam tanda kutip karena secara formulasi itu ada, tetapi penegakan kebijakan yang terjadi selama ini menurut Pak Mikael belum kelihatan. Nah ini menariknya karena sementara itu ada Pak Yukun sebagai politisi, bagaimana yang jam terbang politiknya juga bukan baru, memang sudah lama. Kalau misalnya ada teman-teman mau butuh pendalaman dari Pak Mikael Vega, saya beri kesempatan. Mungkin ada pertanyaan dari sisi jurnalistik, tapi perlu insight hukum keagrarian. Kira-kira teman-teman bisa menyampaikan satu dua hal. Kalau tidak semua ya paling tidak satu atau dua orang. Saya beri kesempatan. Ada kan? Oke. Baik, nama. Terima kasih, saya Rolis Natum dari media Fox EDT. Tapi begini Pak Mikael, menurut saya secara historis aturan tentang undang-undang pokok agraria ini memang sangat menarik untuk dipilih lebih jauh. Tapi kalau menurut saya akan lebih elegan, lebih seksi kalau kita membahas konflik-konflik agraria yang terjadi di NTT hingga hari ini. Ada banyak konflik agraria. Kemarin yang sangat sering dibincangkan itu kan tentang Bisbaik. Lalu saya juga mendengar isu di mana saja program pariwisata yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi NTT hampir dipastikan, misalnya Labuan Bajo dan juga Semau sekarang yang sedang digadang-gadangkan itu, hampir dipastikan bahwa konflik agraria itu akan muncul di situ. Ini soal kekuasaan lahan oleh masyarakat dan juga intervensi pemerintah. Itu maksudnya begini, apakah konflik agraria di NTT ini bututnya adalah dari pelaksanaan undang-undang pokok agraria itu yang diterapkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan tidak maksimal, atau kira-kira bagaimana? Apakah memang kekuasaan wilayah atas tanah adat itu oleh lembaga adat itu memang sangat tumpul atau tidak punya taring? Itu di mana letak kesalahan? Karena konflik ini menurut saya seperti bom waktu. Di pesisir Sumba itu di selatan sampai ke sini hampir dipastikan di mana ada tempat pariwisata, di situ kekuasaan tanah itu sudah dicaplok oleh korporat, entah itu orang yang pemilik modal. Saya kira diskusi kita akan lebih menarik kalau undang-undang pokok agraria dan besok itu hari tadi ini kita kontekstualkan ke NTT per hari ini. Terima kasih, saya kembali. Baik Pak Mikael, ini lebih pada konflik agraria dalam skop kita di NTT. Mungkin Pak bisa. Ya. Baik, terkait dengan konflik agraria yang terjadi dalam konteks
Besipai saya pernah diwawancara oleh media apa saya juga lupa. Karena situ kan saya mengikuti tergabung dalam salah satu grup, dan grup itu kalau kemudian terjadi perdebatan pro kontra, ada yang pro pemerintah karena memang kebetulan dia satpol pp, terus kemudian ada yang karena aktivis, ada PMKRI kayak ini, terus serang di situ. Saya cuma diam. Satu ketika saya lihat ini sudah ramai, saya masuk. Kan yang satu bilang, oh ini itu tanah hak miliknya Pemprov. Saya macam, ya sudah. Saya mulai masuk, dalam tengah saya bilang begini, di konstitusi tidak pernah atur bahwa negara atau pemerintah, pusat maupun daerah, namanya pemerintah, itu punya hak milik, tidak ada itu. Yang ada itu hak menguasai. Nanti bahwa dalam hak guna usaha, hak guna bangunan, dan seterusnya, rakyat itu hak milik. Nah, jadi begitu. Jadi terkait dengan masalah konflik agraria atau pemerintahan yang sering terjadi di NTT, terutama secara vertikal dalam arti antara rakyat dan pemerintah, itu yang dari awal juga saya katakan bahwa memang sejak diterbitkannya undang-undang ini belum dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah, dan ujung-ujungnya seperti itu. Nah, kemudian apakah kemudian hak wilayah masyarakat itu sirna atau seperti apa? Kan pasal 18 sudah menjamin hak wilayah dijamin oleh konstitusi sepanjang masih ada. Nah, yang saya lihat sejauh pengamatan saya ikuti di media, di pemberitaan, seterusnya. Ini kadang masyarakat terbelah dua, itu masalahnya. Masalahnya, contoh di Besipai, kalau teman-teman, saya tidak turun untuk melakukan advokasi, tapi ada teman-teman yang turun lalu menceritakan, saya bilang begini, lalu mendiskusikan ke saya, bahwa ini kan, ini Pemprov sudah damai, tapi kok besok mulai konflik. Ternyata ternyata setelah dicek segala macam, ya rakyat terbelah dua. Jadi ada sekelompok masyarakat yang mengklaim bahwa itu punya mereka dan diberikan kepada pemerintah, dan yang lainnya bahwa itu mereka punya dan tidak mau memberikan kepada pemerintah. Jadi sebetulnya konflik agraria versus pemerintah itu sebetulnya didahului dengan konflik horizontal antar masyarakat, sehingga kemudian terjadilah konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah. Itu letak soalnya. Jadi kalau misalnya begini, dalam satu masyarakat, misalnya masyarakat Besipai, terjadi terbelah menjadi dua, ada yang di pihak pemerintah dan ada yang melawan pemerintah dalam tanda kutip mempertahankan hak wilayah mereka, hak milik mereka. Ini akan menjadi sulit karena di sisi lain pemerintah bilang kami memiliki legal standing, yaitu penyerahan hak oleh sekelompok masyarakat. Ini yang menjadi soal. Jadi di sini. Lalu ke berikut, kemudian tidak diikuti dengan kemauan baik dari pemerintah untuk melindungi segenap, bukan yang berpihak saja. Jadi yang saya lihat di dalam konteks NTT seperti itu, dan kebetulan saya sering diminta pendapat oleh media, dan saya mendapat ini juga dari beberapa wartawan yang wawancara saya, dan akhirnya saya memberi pendapat seperti itu. Masalahnya konflik tanah di NTT ini, ya itu masalahnya di situ. Didahului dengan konflik horizontal dalam arti antar masyarakat. Lalu kemudian yang pro pemerintah dia memberikan legitimasi kepada pemerintah, misalnya memberikan penyerahan hak karena sekian kepada silahkan melakukan, dan yang lainnya mempertahankan. Nah ini akan menjadi sulit. Nah pemerintah selain tidak konsisten atau mengabaikan UPA, nah misalkan contoh tentang pariwisata, dia akan menggunakan undang-undang terkait pariwisata, tidak menggunakan UPA. Itu yang menjadi soalnya di situ. Jadi selain terpencarinya undang-undang dan distorsi, yang kedua belum bersatunya masyarakat untuk menghadapi yang namanya konflik agraria. Karena yang terjadi seperti itu, masyarakat terbelah.
Tidak satu suara, satu gerakan. Kalau satu suara, satu gerakan, negara ini ada karena 3 hal tuh. Ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah yang berdaulat. Ya, kalau salah satunya terluka, 3 ini kumulatif, tidak bisa 2 ada yang 1 tidak ada, tidak bisa. Itu syarat dari sebuah negara itu minimal ditopang oleh 3 hal penting, yaitu ada wilayah, kekuasaan, ada rakyat, ada pemerintah yang berdaulat. Kenapa sih pemerintah berdaulat dari belakang? Ya karena itu pemerintah kan dia datang dari belakang. Kita saja tanggal 18 Agustus baru punya pemerintah. Jadi saya lihatnya begitu. Yang pertama, pemerintah tidak memiliki goodwill untuk menjalankan OPA dan bersembunyi di banyak di undang-undang sektoral, tergantung sektor mana yang dia mau kedepankan. Yang kedua, terjadi tidak bersatunya masyarakat setempat, konflik horizontal, yang lain memberikan dukungan, dan itu sebagai legitimasi buat pemerintah, dan pemerintah bilang akan legitimate dan masyarakat untuk menjalankan. Yang lain, sekelompok yang lain bilang tidak. Nah inilah yang menjadi soal. Oke, terima kasih. Jadi tentang konflik agraria di Nusa Tenggara Timur itu menjadi tugas kita bersama sebagai jurnalis, sebagai akademisi, sebagai politisi. Bagaimana konflik ini bisa berujung damai dalam pengertian masyarakat, keadilan rakyat, keadilan masyarakat itu diutamakan. Itu yang perlu kita carikan solusi. Kalau misalnya konsep keadilan di dalam masyarakat sendiri juga tidak jelas, akhirnya mereka juga jadi terbelah. Dan ini yang perlu kita, dan itu mungkin perlu local wide wisdom. Jadi perlu ada kebijaksanaan lokal yang perlu diambil untuk menyelesaikan konflik-konflik negara. Tapi mungkin kesempatan ini menjadi refleksi kita bersama sesuai status kita masing-masing. Saya kira sore hari ini kita segitiga nih, jurnalis, akademisi, dan politisi. Nah ini lebih perlu bagaimana ke depan sejarah yang akan bisa menjawab nanti. Oke. Baik, saya pikir kita sudah cukup panjang, hampir mendekati 40 menit bersama akademisi. Mari kita dengar bagaimana politisi bersuara dan bagaimana kiprah PKB terhadap dunia keagrarian dan juga dunia petani. Mungkin kita dengar langsung dari Pak Ketua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kira saya memberikan penegasan beberapa hal, karena tadi sudah banyak dari akademisi, dari para saudara-saudara Afrika. Pada situasi pandemi COVID-19 ini banyak orang di rumah saja. Sementara besok itu hari tani nasional. Lalu kita berinisiasi, coba kita diskusi hal ini. Rencana awalnya itu banyak yang mau kita hadirkan. Tapi karena dengan situasi COVID, saya kira kehadiran teman-teman wartawan ini kan mewartakan hasil yang memang sudah ada di pikiran kita dan kita diskusikan hari ini. Sehingga dalam ruangan terbatas, tapi yang membacanya pasti besok banyak. Dan kita harapkan. Sehingga PKB NTT berinisiasi untuk ada sesuatu hal yang mungkin kecil, tetapi dampaknya besar untuk bangsa. Karena itu maka kita melakukan kegiatan sore hari ini. Besok itu tanggal 24 September tadi sudah disampaikan hari tani nasional. Lalu bicara soal petani itu tidak terlepas dari bicara soal bagaimana tanah. Tadi sudah dibahas sangat banyak. Lalu muncul diskusi tadi, ada satu pertanyaan, bahwa konflik ini seperti apa? Nah, saya mulai dari situ dulu. Masalah tanah itu pengamatan PKB, pengamatan pribadi dan partai muncul karena ada nilai ekonomis atas tanah.
selama tanah itu tidak ada nilai apa-apa, orang tidak persoalan. Contoh kasus, misalnya dulu begitu mau bangun pabrik semen, Pak, mulai banyak klaim masyarakat. Oh, ini tanah kami, suku ini, klien ini dan segala macam. Muncul harga atas tanah. Begitu ada kepentingan pemerintah di Besipai, mulai ada muncul. Jadi masalah tanah menurut pandangan kami adalah bahwa muncul sebagai akibat dari adanya nilai ekonomis atas tanah. Ya mungkin orang akademisi menilai lain segala macam atau yang lain terserah. Tapi kita lalu melihat lalu kemudian kira-kira konfliknya menurut catatan kami mungkin juga salah, tapi saya yakin benar bahwa masalah tanah itu muncul pertama ada konflik antara masyarakat dan masyarakat saling menguasai. Masyarakat yang satu klaim atau ini kami punya suku, yang satu bilang ini kami punya suku. Yang kedua masyarakat dengan pemerintah, dan itu tidak jarang terjadi. Karena masyarakat ingin supaya dia mau di lahan petani, lahan pertaniannya, tapi pemerintah untuk ada kepentingan yang lebih besar di atas lahan itu. Maka dengan selalu ada dalil bahwa pasal 33 ayat 3. Padahal kita tahu bahwa di pasal 33 ayat 3 itu pemerintah atau negara itu menguasai. Tapi yang memiliki apa? Masyarakat. Kasusnya sama, kalau baca di prank papan nama di Besipai. Itu hak guna usaha 30 tahun. Tapi diklaim sebagai lahan milik diberikan beberapa saat yang lain, beberapa waktu yang lain. Yang berikut adalah tidak jarang terjadi konflik antara penguasa antara masyarakat dan pengusaha. Tapi biasanya pengusaha itu atau pemilik modal itu selalu bernaung atau berlindung di belakang pemerintah. Ada juga tidak jarang terjadi konflik antara pemerintah dan pemerintah. Dinas yang satu punya ini, dinas yang lain begini, konflik. Kenapa? Dan juga antara pemerintah dan pengusaha. Ini kalau kita cermati, mungkin sekedar kita melihat dari catatan pengalaman dan segala macam. Itu yang terjadi di lapangan. Nah, ini yang pada akhirnya kita berpikir, ada yang dipikirkan, didiskusikan. Kalau begitu, untuk undang-undang land reform ini, undang-undang pokok agraria nomor 5 ini, apakah memang dari kitab suci? Kan juga tidak. Tapi sudah 60 tahun. Belum ini apa? Belum pernah ada diutak-atik lah. Tapi apalah kesempatan ini ya? Kita dikumpulkan di sini untuk supaya bagaimana kalau memang mau kita dorong untuk omnibus law soal UUBA nomor 5, materi kita seperti apa? Itu sebagai partai politik di tingkat wilayah provinsi NTT, ya kita berpikir ya sudah kita berdiskusi, nanti kita masukkan dan nanti kepentingan teman-teman kita di Jakarta untuk menggodok lebih lanjut. Jangan sampai kita bilang pokoknya, kan selama ini kan banyak politisi bilang pokoknya ini harus diubah begitu. Tapi waktu ditanya alasannya apa? Ya pokoknya, alasannya pokoknya, tapi tidak. Karena itu maka PKB, NTT berinisiasi hal-hal yang kita diskusikan ini menjadi landasan kuat dasar untuk kita coba ajukan kalau memang terjadi perubahan materi-materi bagian mananya. Ini masih diskusi awal. Pasti nanti setelah ini kita beri masukan bahwa ini pokok, lalu pasti akan lebih lanjut mungkin Pak dari kalangan akademisi Pak Mikel, mungkin kita akan diskusi lebih lanjut kira-kira bedah secara utuh undang-undang pokok agraria, dan itu yang kita masukkan kepada teman-teman kita fraksi PKB di DPR pusat. Kemarin waktu bersama-sama dengan Pak Ketua DPR, hari ini beliau pulang waktu di Bengkaku, nah itu
itu juga saya bilang kami ada diskusi. Tapi sebenarnya memang saya berharap Pak Jazil ada soal ini, tapi juga juga bisa Pak Ibu, saya sudah 3-4 kali ini jadi boleh hadir, tapi sudah kita sama-sama ini diskusi awal, nanti akan diskusi lebih lanjut mungkin di minggu pertama minggu kedua Oktober nanti akan kita lebih dalam. Karena ini sangat penting bagi kami karena berhubungannya dengan petani. Karena itu maka bagi kita dari tadi sudah disampaikan dan segala macam soal sedikit soal ya petani bagi PKB pandangan kita adalah bahwa petani adalah penolong negeri penghasil pangan, pakan itu petani. Tetapi pertanyaannya adalah kedaulatan pangan itu ada di tangan siapa? Itu yang jadi pertanyaan sampai dengan hari ini. Kita menanam tanaman apapun pasti butuh waktu cukup lama, berbulan malah tahunan. Tapi begitu hasil yang menentukan misalnya hasil pertanian, produksi dan produktivitas hasil pertanian siapa? Ini juga menjadi catatan tersendiri. Lalu negara atau pemerintah ada di pihak yang mana? Karena dia mulai dari olah lahan, tadi kan soal undang-undang pokok agraria kan soal lahannya, kepemilikan. Sekarang olah lahannya, kemudian pemupukannya, benih bibitnya, pupuknya. Kadang begitu mau dibutuhkan pupuknya langka. Setelah itu dia rawat sampai kepada hasil. Nah begitu ada hasil, siapa yang menikmati? Lebih banyak hasil. Begitu misalnya contoh, ada beberapa contoh kasus vanili di Flores tahun berapa itu. Begitu lagi booming, harga vanili anjlok. Lalu kemudian, kenapa tidak ditetapkan harga dasar? Kenapa gabah itu harga dasar ada? Hasil pertanian tidak. Gitu. Sehingga di sini yang kita ingin supaya teman-teman kita, para petani itu harus bisa menikmati hasil dari usahanya. Nah ini yang kita berharap supaya petani kita harus menjadi subjek atas usaha taninya, dan dia terkadang dengan pembangunan pertanian itu dia hanya menjadi objek dari usaha tani. Ini yang yang kita harapkan, sehingga diskusi kita dan segala macam itu pada sore hari ini kita dapat memberikan masukan yang berarti untuk dalam tidak sekedar kita memperingati atau merayakan hari tani, tetapi ada nilai-nilai yang harus kita berikan menjadi masukan pemerintah. Jadi saya kira demikian beberapa catatan hasil dari kami, dan nanti pada waktu kedepannya kita berharap untuk kita akan mendalam lebih lanjut dan mungkin lebih banyak akal untuk kita bisa meramu. Tapi kesempatan kita sore hari ini adalah diskusi awal. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan dulu. Mungkin dari teman-teman mau butuh penegasan satu dua hal. Ibu. Baik, terima kasih. Saya Lydia dari media mdtterkini.id. Ya, jadi mungkin sedikit penegasan dari Pak Ketua.
melalui diskusi awal ini terkait isu agraria itu, apa yang menjadi goals utama dari DPW PKB NTT? Apa yang menjadi goals utama selain memberikan masukan untuk ada pembedahan hukum agraria lebih lanjut? Mungkin itu aja. Tegas dan jelas langsung. Jelas. Sunat. Iya. Habis ini lalu berusaha. Langsung aja. Jadi goals kita itu adalah bahwa memang karena kita ini adalah pengurus wilayah provinsi, sehingga apa yang kita sampaikan atau kita diskusikan ini menjadi masukan bagi DPW PKB NTT yang pada akhirnya kita akan berkesimpulan, kita akan merekomendasikan hasil pertemuan kita dan masukan dari DPW PKB NTT untuk menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi DPP PKB dalam kerangka memperjuangkan jikalau ya tadi kita bilang bahwa undang-undang pokok agraria itu termasuk dalam agenda Omnibus Law. Gitu. Sehingga banyak hal yang mungkin nanti sebentar kita diskusi itu nanti akan dicatat dengan sangat rapi dan sangat baik yang kita sampaikan ke DPP. Kebetulan juga saya juga salah satu pengurus di DPP PKB NTT juga di Jakarta, dan sekaligus kita kawal sehingga nanti catatan-catatan misalnya yang diskusi terhadap bidang pertanian itu ada di Komisi 4. Wakil anggota DPR kita dari NTT salah satunya ada di Komisi 4, yaitu Pak Edward Tani. Sehingga bisa kita masukkan, kalau ada masukan untuk pertanian dan petani. Kemudian juga ada wakil dari NTT, kalau menurut catatan saya ada 3 orang. Satunya dari PKB Pak Edward di Komisi 4, satunya Pak Ansi Lema Komisi 4 juga dari PDIP, kemudian satunya lagi adalah Ibu Yuli dari Nasdem, itu juga di Komisi 4. Sehingga diskusi kita ini kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan itu bidang pertanian dan segala macam itu bisa kita salurkan, kita sampaikan aspirasi kepada beliau-beliau tadi. Itu yang yang menjadi bahan kita, daripada kita tidak punya bahan dan tidak punya orang. Jadi kalau misalnya Nasdem terlalu menyampaikan, sudah PKB yang menyampaikan lebih dulu pada dulu. Saya kira begitu ya. Terima kasih Bapak Ketua. Ada lagi? Oh ya, sorry sebentar. Sebelum itu saya ingin tegaskan juga memang ada satu hal yang menarik. Saya di DPR provinsi dulu saya berkali-kali menyuarakan soal petani itu, pertanian, dinas pertanian itu dia masuk dalam urusan pilihan, bukan urusan wajib. Tetapi ketahanan pangan itu masuk urusan wajib. Padahal menurut catatan kita atau menurut pengetahuan kita, baru ada pangan itu kan dari lahan pertanian. Sehingga apa bedanya antara urusan pilihan dan urusan wajib? Urusan wajib itu adalah bagaimana tanggung jawab dari pemerintah atau negara menyediakan pangan. Sehingga tidak jarang kita temukan bahwa ya pangan kita bisa kita impor dari luar karena untuk kita sediakan. Lalu pertanyaannya adalah kenapa kita tidak menyediakan lahan begini luas dan menyediakan pangan di lahan kita?
karena ada dia urusan pilihan, maka perhatian juga menjadi perhatian pilihan. Tapi kalau dia adalah urusan wajib, maka pasti secara otomatis dia harus wajib untuk memperhatikan urusannya itu. Nah, ini juga dalam pembagian urusan antara pilihan dan wajib, memang menurut catatan kita, kebetulan kita di kemarin waktu DPRD provinsi, tapi ini semua kan bagaimana pengaturannya dari Jakarta, dari pusat. Sehingga dengan demikian maka kita berharap bahwa ini juga menjadi catatan kita bahwa bidang pertanian, dinas pertaniannya dengan para petani dan lain sebagainya itu harus masuk sekaligus dengan ketahanan pangan masuk dalam urusan wajib. Ini tambahan. Ini ada pertanyaan. Terima kasih waktunya. Saya Rian hanya minta penegasan Dari Posko. hanya minta penegasan sedikit terkait dengan sikap DPW PKB DT ataupun sikap PKB sendiri terhadap pemilu sekarang. Sikap PKB terhadap oh ya. Saya kira kan sudah jelas kita lakukan ini kan berarti kita mendorong supaya yang terjadinya tumpang tindih dan segala macam itu terapikan sejelas. Jangan terlalu banyak aturan, akhirnya membingungkan kita sendiri prinsipnya. Ini kan yang terjadi kebingungan akibat dari banyaknya aturan yang mengatur terhadap bidangnya masing-masing yang seharusnya bisa ditopang dalam satu kesatuan. Itu. Sehingga dengan diskusi ini kita berharap supaya artinya DPW PKB NTT dan DPP PKB itu didorong untuk ikut terlibat secara aktif dalam bagaimana memperhatikan atau berjuang untuk supaya sesegera mungkin untuk undang-undang pokok agraria ini diatur lebih baik. Baik, itu saja. Saya kira pertanyaan sudah sedikit jelas untuk pertemuan kita sore hari ini. Pak Bukir, Pak Ketua, teman-teman BW, terima kasih banyak untuk diskusi kita sore hari ini yang mulai tadi dari 5:30, sekarang sudah 6:30, ya 1 jam. Tetapi berbicara tentang tanah, kita berbicara tentang diri kita, diri dalam pengertian biologis, juga dalam pengertian kebudayaan. Kalau biologis, yang ini membentuk otot-otot kita ini, itu dari tanah, dari apa yang kita makan. Karena itu kalau salah makan, kalau makanannya terlalu banyak pestisida, kita sakit ya, kita tidak sehat. Nah itu dalam arti bagaimana tanah mengubah kita menjadi manusia. Tapi tanah juga mengubah kita secara kebudayaan. Itu Pak Yutung, Pak Ketua punya kampung itu menyebut tanah ini dengan duka ini. Jadi tanah itu rahim ibu. Karena itu kalau setiap kali orang meninggal, mereka sebut dengan tanah duka ini. Jadi mereka masuk kembali ke perut ibu. Berarti di situ ada proses kelahiran kembali seorang manusia untuk sepertinya reinkarnasi adanya subjek baru yang lahir nanti. Jadi filosofinya begitu. Jadi secara kebudayaan. Nah, karena kita sebagai bangsa, kalau omong tentang negara itu kan sudah konsep pemerintahan. Karena di situ ada undang-undang. Nah, kita bersyukur sekali dengan UU PA walaupun belum
pelaksanaannya belum dilakukan secara baik seperti yang disampaikan oleh Pak Mikael tadi, tapi paling tidak dia sudah berorientasi pada rakyat, melepaskan kungkungan penguasa konsep dan konsep dan praktek kolonialisme melalui tanah, dan kita melepaskan itu melalui UUPA. Nah, saya sih ini dugaan saya kan, karena rupanya ini orde lama, produk orde lama, jadi orde baru sedikit kurang sepenuh hati untuk melaksanakan ini. Tapi bagaimana pada orde reformasi ini? Dan kita tunggu di Omnibus Law ini, bagaimana dia mengatur tentang UUPA ini supaya dia lebih praktikal, lebih applicable untuk masyarakat. Dan itu yang sari diskusi kita pada sore hari ini. Dan atas nama teman-teman semua yang ada di sini, walaupun sebentar nanti Pak Ketua mungkin sampaikan satu hal, tapi saya selaku pemandu sore hari ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Walaupun kita sedikit, tapi kita berharap nanti bisa melahirkan pemikiran-pemikiran lebih lanjut yang berorientasi pada masyarakat kita. Terima kasih. Kita tepuk tangan. Baik, terima kasih Pak Maksi atas kesempatannya beliau memoderatori kegiatan kita. Terima kasih juga Pak Menteri kita dalam kesibukannya dalam kondisi COVID ini masih meluangkan waktu, dan teman-teman sekalian media DPD PKB NTT pada sore hari ini menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian berkenan kita pada sore hari ini dalam forum terbatas. Tetapi saya yakin bahwa hasil diskusi kita ini bisa dibaca atau dipahami atau dimengerti oleh ribuan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Hal-hal lain yang berkaitannya mungkin nanti dari topik nanti setelah ini baru kita diskusi lebih lanjut. Tapi terhadap pertemuan kita dengan tujuan kita adalah bahwa memperingati Hari Tani Nasional yang jatuhnya besok tanggal 24 September, dan kebetulan juga besok itu hari ulang tahun Ketua Umum kami Pak Iskandar. Tapi PKB NTT merasa bahwa lebih penting kita mendiskusikan terhadap hal yang memang benar-benar berkaitan dengan masyarakat petani kita. Mau dibilang NTT ini 70-an sampai 80% hidup di desa dan sebagai petani. Lalu nasib mereka itu sangat bergantung pada bagaimana kita mengatur terhadap aturan yang tidak ada kesimpan siuran dan segala macam. Mari kita luruskan dan benahi sehingga pada akhirnya tidak membingungkan. Yang sampai besok atau lusa ada lagi yang datang, kemudian dia lalu mengklaim dan segala macam. Nah, petani yang menjadi korban. Belum lagi misalnya lahan usaha taninya bisa dirubah fungsinya kalau ada kepentingan pembangunan, itu belum dibahas. Sehingga kita mencoba kita mendiskusikan sore hari ini, dan nanti saya yakin bahwa nanti dalam forum terbatas PKB NTT memang rencana dalam minggu kedua Oktober kita akan paling tidak melanjutkan diskusi ini dengan narasumbernya dari Jakarta. Ini cuma kita diskusi awal, pemanasan dulu, dan tanggal 10-12 kita tanggal 12 sampai 14 kita ada BIMTEK. Jadi BIMTEK anggota DPR-nya di forum sebelah, kita bisa buat di forum yang satu untuk
loka karya lah paling tidak. Ya, kita buat soal mendalami diskusi kita pada sore hari ini. Nah, tidak ada kata lain yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak sekalian, dan kami berharap pada waktu yang datang jika partai PKB mengundang ada kesempatan untuk bisa hadir, dan tolong diberitakan yang baik-baik saja. Karena hasil pemberitaan itu akan mempengaruhi hasil suara. Dan perlu saya sampaikan bahwa hasil yang hari ini PKB raih di NTT itu ada 73 kursi di kabupaten kota. Seluruh NTT ada kursinya 7 provinsi dan 2 pusat. Itu hasil kerja keras kita bersama. Jadi bukan hanya PKB saja, tapi juga teman-teman media yang ikut mewartakan. Kalau misalnya hanya PKB kita kerja terus media ini tidak memberitakan, rakyat pasti tidak tahu apa yang terjadi sore ini di sini kan. Nah, jadi begitu. Jadi terima kasih, dan kita akan selalu bersama-sama untuk kepentingan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Jadi partai kok mau teman-teman sekalian, tetap sebenarnya kita ini adalah penyalur suara rakyat yang pada akhirnya kegiatan sore hari ini bisa diketahui di seluruh Nusa Tenggara Timur besok. Apalagi dengan COVID ini kan tidak bisa kita bertatap muka dalam banyak macam. Tapi dengan koran dia sendiri baca kan dia ikut menyimaknya dengan sangat baik, atau dengan media online. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore.